Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala al-Quran fi laylatin mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali dunya wal akhirah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la nubuwata wa la risalata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadratin nabawiyyah Sayyidina Muhammadin sahibil latifatil qudsiyah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadilati wal hidayah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan li'anna al-hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awata mustajabatun wa dhunuba maghfiratun wal jannata mustaqatun lahum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qauli al-hadis atau kama qala. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di saat dan di hari yang penuh dengan kebahagiaan, yang sekaligus di atas mimbar yang sangat mulia ini pula, perlu kami ingatkan utamanya kepada diri kami sendiri dan saudara-saudaraku sekalian, khususnya yang hadir di dalam majelis ini. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, menit ini, Allah berikan kekuatan sekaligus kemampuan untuk menjalankan segala aktivitas kita, termasuk aktivitas menjalankan ibadah sholat Jum'ah bersama-sama di masjid yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Di antara sekian anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah anugerah nikmat yang berupa sehat. Baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Sehat secara jasmani berangkat dari rumah, berangkat dari kantor menuju undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar-lancar saja tanpa kekurangan suatu apapun. Sedangkan sehat secara rohani artinya iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melekat di dalam qalbun, sehingga apapun yang Allah perintahkan mampu kita kerjakan dengan penuh ketawaduan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus mampu menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan amal soleh, amal baik yang sudah kita lakukan, baik yang kita lakukan di masa lampau, sekarang atau bahkan di masa yang akan datang, Allah catat, Allah terima, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Sekaligus mudah-mudahan juga segala dosa-dosa kita, kekhilafan kita, Allah hapus, Allah maafkan, sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi umat yang selalu memperoleh syafaat dari Allah maupun syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi dan Rasul penutup akhir zaman, khataman nabiyyin anbiya'i wal mursalin, beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
beserta keluarga, kerabatnya, dan para pengikut beliau, termasuk kita, sampai nanti di akhir zaman. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun tidak terasa bahwa hari ini sudah memasuki hari-hari akhir dari bulan Ramadan. Ini maknanya apa? Maknanya adalah bahwa sebentar lagi kita akan ditinggalkan bulan yang agung. Kita ditinggalkan bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang selalu setiap tahun kita rindukan kedatangannya itu, dan sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang agung itu. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita maksimalkan ibadah kita, baik ibadah yang berupa yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Semuanya kita lakukan dengan baik, penuh dengan ketawaduan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara, ketika kita mengendarai sebuah kendaraan, misalkan kita mengendarai mobil, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana supaya mengendarai mobil tersebut tidak membahayakan orang lain. Tidak membahayakan orang lain. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari ini. Tidak hanya sekedar tidak membahayakan orang lain, tetapi juga sebaliknya, harus punya nilai, punya kontribusi, punya manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, lebih-lebih terhadap orang lain. Sehingga kita akan menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah maupun pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah punya nilai, punya manfaat, punya maslahah terhadap dirinya, terhadap keluarga, lebih-lebih terhadap orang lain. Saudara yang dirahmati oleh Allah, terbaik dalam konteks apa? Boleh jadi terbaik dalam konteks spiritualnya, terbaik dalam konteks materialnya, dan terbaik dalam konteks-konteks yang lain. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks ibadah puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, yang sejak awal kita sambut dengan kegembiraan, kita sambut dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, man fariha bitukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nir. Kata Nabi, barang siapa yang hatinya bahagia, hatinya senang, hatinya sejahtera atas kedatangan bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Artinya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kita harus lakukan, kita amalkan, kita kerjakan puasa ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, yang penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa 1446 Hijriah ini tidak hanya sekedar puasa yang sifatnya rutin tahunan belaka, apalagi hanya sekedar rutinitas tahunan belaka, tetapi harus lebih dari itu. Puasa yang kita lakukan harus penuh dengan penghayatan, penuh dengan pendalaman, penuh dengan ketawaduan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan manusia yang memiliki sumber daya manusia yang unggul dalam pandangan Allah, unggul dalam spiritualnya, unggul dalam ekonominya, unggul di dalam etos kerjanya, dan unggul yang lain. Ini sebenarnya hakikat puasa yang harus kita lakukan. Akhirat pasti kita akan mendapatkan surga sepanjang puasanya benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi problemnya adalah
ketika kita sudah menjalankan puasa ini, bagaimana cara memanifestasikan, bagaimana bisa kita manifestasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting. Tolok ukurnya sangat mudah, saudara. Kalau kita sebelum kita berpuasa, memiliki perbuatan mungkin tidak baik, setelah puasa kita memiliki perbuatan yang lebih baik dari itu, maka ini adalah bagian dari tolok ukur puasa kita berhasil. Kalau sebelumnya ada korupsi, setelah puasa tidak ada korupsi, itu adalah tolok ukur orang yang menjalankan ibadah puasa. Saudara yang dirahmati oleh Allah, maka oleh sebab itu, puasa ini bagi kita adalah tarbiyah, pendidikan kepada kita, tamrinat tadribat untuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 3, saudara, dengan pendidikan puasa ini yang kita peroleh sepanjang puasa yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi lebih dari itu, puasa di samping tidak makan dan tidak minum, yang kedua harus mampu menahan hawa nafsu. Ini yang paling pokok, saudara. Pertama, ada 3 hal ya. Pertama, dengan berpuasa, maka kita akan selalu membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik kita, umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdialektika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu dekat dengan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza dan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, beritahukan kepada hamba-hambaku bahwa aku Allah dekat dengan hambaku. Ku ijabahi permohonannya, ku kabulkan permintaannya sepanjang hamba-hambaku itu berdoa, meminta, memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di samping itu hendaknya hamba-hambaku harus beriman kepadaku supaya mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menggarisbawahi firman Allah ini, narasi Allah ini, kalamullah ini, maka bisa diambil pelajaran bahwa Allah itu dekat dengan kita. Surah yang lain, surat Al-Isra, bahkan Allah sampaikan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku lebih dekat dibandingkan dengan urat nadimu. Ini juga menunjukkan betapa Allah dekatnya dengan kita. Maka oleh sebab itu, saudara yang dirahmati oleh Allah, oleh karena Allah dekat dengan kita, pastilah Allah akan melihat kita. Pastilah Allah akan mengawasi kita. Allah akan mengontrol kita. Maka hikmahnya bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman, maka harus hati-hati di dalam kehidupan sehari-hari. Tindak tanduk kita, aktivitas kita yang kita lakukan harus berhati-hati. Kenapa demikian? Karena Allah akan melihat kita setiap saat, setiap waktu. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa manusia harus berhati-hati. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kekeliruan di dalam menjalankan aktivitas di dunia ini. Seperti contohnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam ini kedatangan seorang perempuan yang sangat cantik pada saat itu, kemudian masuk ke dalam kamarnya Nabi Yusuf, kemudian mengajak untuk melakukan hubungan. Toh, kata perempuan tadi, tidak ada yang melihat. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sebagai laki-laki tentu normal, pasti senang terhadap seseorang. Tetapi di sisi lain, ada larangan. Bukan hanya berdua, kata Nabi Yusuf, kita ini bertiga. Yang satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi setiap tindak tanduk, setiap aktivitas yang dilakukan oleh hambanya.
Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga peristiwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat dia bertanya kepada seseorang perempuan yang gadis sedang menggembala kambing atau domba pada saat itu. Beliau mengetes, "Ya fulanah, kambingmu banyak, tolong berikan kepada saya satu saja." Jawaban si gadis, "Tidak, karena ini bukan milik saya." Kemudian ditanya lagi, "Kalau nggak boleh saya beli?" Dijawab juga, "Tidak boleh." Dan yang ketiga, yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, "Kalau begitu saya beli dengan harga yang sangat tinggi, toh umpamanya satu saya beli dengan harga yang tinggi itu, tidak ada orang yang melihat kecuali kita berdua," kata Umar bin Khattab. Jawaban si fulana si gadis adalah, "Tidak, kita tidak berdua, tapi kita bertiga." Siapa yang satu? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks puasa juga begitu, Saudara. Kita tidak diperbolehkan, bahkan dilarang untuk melakukan sesuatu di mana sesuatu itu perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak baik. Jangankan di depan orang, di dalam dirinya sendiri pun Allah tahu, maka Allah selalu meminta kejujuran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tarbiyah yang kedua, pendidikan yang kedua. Puasa adalah mendidik manusia agar selalu berhubungan dengan sesama umat manusia, atau juga disebut dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kita puasa ini sebenarnya menahan hawa nafsu. Bukan berarti kita puasa tidak makan, tidak minum karena tidak punya. Tidak. Supaya kita bisa merasakan betapa pedihnya kalau satu hari kita tidak makan. Dengan tidak makan ini sebenarnya punya tujuan supaya hati ini memiliki kepekaan sosial. Sehingga dengan puasa ini melahirkan manusia-manusia yang memiliki sisi-sisi kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang kekurangan, saudara. Saudara yang dirahmati oleh Allah, bayangkan saudara kita yang ada di sana kena PHK. Dan itu jumlahnya tidak hanya ratusan, tetapi ratusan ribu yang sudah kena PHK. Maka oleh sebab itu saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan puasa ini melahirkan kepekaan sosial, sehingga melahirkan hati ini gampang terenyuh terhadap orang lain. Sehingga ketika kita memiliki ekonomi secara lebih, maka kita harus berikan kepada mereka. Perintah Allah Subhanahu wa taala, keluarkanlah zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Apalagi kalau itu dikeluarkan dalam bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan daripada puasa. Maka oleh sebab itu puasa tidak boleh hanya rutinitas belaka, tetapi harus melahirkan manusia-manusia yang memiliki kepekaan sosial. Saudara yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, puasa mendidik kita agar menjadi orang yang disiplin di dalam menjalankan kewajiban kita. Baik kewajiban kita kepada Allah maupun kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban kita harus disiplin kepada Allah dalam konteks menjalankan kewajiban kita. Waktunya ibadah, kita lakukan ibadah. Begitu juga dalam konteks disiplin menggunakan waktu. Supaya apa? Supaya waktu jangan terbuang sia-sia. Pergunakanlah sebaik mungkin setiap saat, setiap waktu untuk selalu ingat kepada Allah, zikru kepada Allah. Jangan diduga kalau yang namanya zikir itu pasti dia ada di masjid. Di luar sana, bekerja, itu juga bagian dari zikrul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir adalah mendidik manusia supaya disiplin di dalam rangka untuk mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah larang, kita jauhi. Apapun yang Allah perintahkan, kita lakukan. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang yang diharapkan oleh Allah, menjadi manusia-manusia yang memiliki kepekaan sosial, memiliki hubungan dengan Allah yang lebih akrab,
yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menjadi manusia yang selalu disiplin di dalam menjalankan kewajiban kita, baik kewajiban kita kepada Allah maupun kepada sesama umat manusia. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara din wahdul man qadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya la hana wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala wa darkis saqa'i wa su'il qada'i wa samatatil ada'i. Allahumma anal wala wal waba wal bala wal faksha wal munkara wal baqya was suyufa wal mukhtalifata was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa min baladin hadal khassa wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.